Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Haris, NRP 22101911028 dari kelas 3 Teknik Komputer A. Untuk praktikum Sistem Embedded 1 mengenai Serial Communication Part 1, di sini terdapat project 3 yang mana terdapat dua program yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu membuat dua LED yang dikontrol menggunakan keyboard via serial COM. Jadi di sini ketika kita mengirimkan huruf A, maka akan menyalakan LED 1. Kemudian ketika dikirim huruf B, maka akan mematikan LED 1. Begitu juga ketika mengirim C, maka akan menyalakan LED 2, dan ketika mengirim D, maka akan mematikan LED 2. Kemudian di sini untuk programnya, di mana pertama kita mendefinisikan pin 9 sebagai LED 1, lalu pin 10 sebagai LED 2. Kemudian di float setup kita mengeset LED 1 dan LED 2 sebagai output. Kemudian pada void loop di sini terdapat pengecekan menggunakan serial available. Serial available di sini digunakan untuk mengecek apakah terdapat data yang masuk atau diterima pada komunikasi serial. Jika kosong, maka akan bernilai 0, sehingga di sini harus lebih besar dari 0. Kemudian jika ada data yang masuk, maka akan dibaca dengan serial read dan dimasukkan ke variabel X. Variabel X kemudian ditampilkan nilainya ke serial monitor, kemudian masuk ke switch case, di mana case-case di sini disesuaikan dengan apa yang diminta oleh projectnya tadi. Di mana untuk case A, di sini akan menyalakan LED 1 sehingga menggunakan digital write, LED 1 di set high, kemudian akan menampilkan LED 1 on pada serial monitor. Kemudian jika data yang diterima yaitu bernilai B, maka akan mematikan LED dengan mengirimkan digital write LED 1 di set low, kemudian menampilkan LED 1 off pada serial monitor. Jika yang dikirimkan bernilai C, maka di sini akan mengirimkan high pada LED 2, kemudian menampilkan LED 2 on pada serial monitor. Begitu ketika kita mengirimkan huruf D, maka akan mematikan LED 2 dengan mengirimkan nilai low, kemudian menampilkan LED 2 off pada serial monitor. Kemudian kita upload untuk melihat hasilnya. Nah, di sini untuk LED yang berwarna kuning, di sini terhubung dengan pin 9 yaitu LED 1, kemudian pin yang lampu LED yang biru ini terhubung dengan pin 10 yaitu sebagai LED 2. Jadi ketika kita mengirimkan huruf A, nah di sini terlihat pin kuning, LED kuning akan menyala, kemudian menampilkan LED 1 on pada serial monitor. Jika kita mengirimkan B, maka LED kuning akan mati dan mengirimkan LED 1 off pada serial monitor. Ketika kita mengirimkan C, maka LED biru akan menyala, kemudian akan tampak LED 2 on pada serial monitor. Kemudian ketika kita mengirimkan D, maka LED 2 di sini akan off,
Kemudian akan tampak LED 2 off pada serial monitor. Kita juga bisa mengkombinasikan seperti ini hingga dua-duanya menyala, kemudian dua-duanya juga mati. Dari sini untuk program yang pertama sudah berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan program kedua, yaitu membuat rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Di sini diharapkan di serial monitor untuk memasukkan nilai C1, kemudian memasukkan nilai C2, kemudian dari nilai C1 dan C2 ini dihitung menggunakan rumus Pythagoras, dan akan menghasilkan panjang sisi miring H. Untuk program yang kedua, di sini pertama, yaitu mendefinisikan variabel C1, C2, dan H dengan tipe data integer, kemudian void loop di sini. Yang pertama kita akan memasukkan nilai C1, di mana pada perulangan while di sini, di dalamnya terdapat pengecekan serial available, apakah terdapat data yang masuk atau diterima pada komunikasi serial, di mana ketika datanya kosong maka akan bernilai 0. Kemudian di sini jika lebih dari 0 maka akan dilakukan serial read, kemudian data akan dimasukkan ke variabel C1, kemudian dengan serial write di sini akan ditampilkan nilai dari C1-nya. Kemudian di sini terdapat C1 sama dengan C1 dikurangi 48. Ini dikarenakan ketika kita mengirimkan sebuah karakter di serial monitor, contohnya kita mengirimkan nilai 0, maka yang akan ditampilkan pada serial monitor yaitu berupa desimal 48. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang sebenarnya, maka kita harus mengurangkan karakter tersebut dengan 48. Jadi ketika kita mengirimkan nilai 1, di mana terbaca desimal 49, maka untuk mendapatkan nilai 1 kita harus mengurangkan 49 dengan nilai 48. Begitu juga ketika kita mengirimkan karakter 2, maka kita harus mengurangkan nilai yang terbaca yaitu 50 dikurangkan dengan 48 untuk mendapatkan nilai sebenarnya itu 2. Setelah itu, setelah membaca C1 sudah didapatkan, maka selanjutnya itu C2 dengan cara yang sama. Di sini juga dikurangkan dengan 48 untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Kemudian masuk ke rumus Pythagoras. Di sini menggunakan square root atau akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Kemudian nilai H nanti akan ditampilkan di serial monitor. Kita upload. Di serial monitor. Jadi untuk program ini hanya dibutuhkan Arduino saja tanpa rangkaian. Nah, ketika kita lihat di serial monitor, di sini ada perintah untuk memasukkan nilai C1. Kita masukkan contohnya 3. Kemudian langsung menampilkan masukkan nilai C2. Kita masukkan nilai C2. Setelah itu akan tampil maka panjang sisi miring H adalah 5. Dimana ketika kita lihat teorema Pythagoras, dimana ketika panjangnya C1 di sini, C1 adalah alas, lalu C2-nya yaitu tinggi 4, kemudian sisi miringnya di sini didapatkan 5. Nah, di sini sudah benar. Kemudian ketika kita masukkan 6,
dan 8, maka sisi miring yang didapatkan yaitu 10. Ini sudah benar. Namun, terdapat kekurangan dari program ini di mana ketika kita memasukkan angka 2 digit, contohnya yaitu 12, maka masing-masing digit akan dibaca sebagai 2 data terpisah, sehingga 1 sebagai C1 dan 2 sebagai C2, bukan sebagai kesatuan 12. Jadi 12 dibaca sebagai 1 dan 2. Ini dikarenakan di sini kita menggunakan serial read, di mana serial read di sini akan membaca 1 byte data yang masuk. Sehingga ketika fungsi dijalankan, maka datanya itu hanya berkurang 1. Jadi angka 12 tadi dibaca 1 saja, bukan sebagai kesatuan 12. Kemudian di sini saya coba supaya programnya bisa membaca lebih dari 1 digit, di mana programnya dilakukan modifikasi yang tadinya menggunakan serial read. Di sini saya ubah menjadi serial parse in (INT), di mana serial parse in di sini digunakan untuk mengambil data integer, sehingga ketika kita memasukkan data, maka akan langsung diubah ke dalam integer. Selain itu, kita tidak memerlukan C1 dikurangi 48 lagi, dikarenakan data yang kita kirim, maka data itu juga yang kita olah. Jadi kalau kita masukkan 30, maka nilai 30 tersebutlah yang akan dimasukkan sebagai integer. Nah, di sini kita sudah bisa membaca nilai 2 digit. Selain itu, kita juga tidak menggunakan serial write. Ini kita menggunakan serial print, di mana serial print di sini mengirimkan serial dengan karakter asli yang bisa dibaca dengan manusia. Kita coba untuk menampilkan ke-5, kemudian 12. Nah, di sini sudah sesuai 13. Lalu untuk ke-8, 15. Maka sisi miringnya juga sudah benar 17. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk program kedua sudah berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.